Bab 211. Sekujur tubuh Isabel terasa kaku, tetapi dia berusaha pelan-pelan untuk membalikan badannya. Tanpa disangka-sangka, Ravindra sedang berdiri di belakangnya. Raut wajah Ravindra penuh dengan kemarahan. Dia sama sekali tidak menduga bahwa kedatangan ibunya ternyata adalah untuk memaksanya bercerai dengan Isabel. Sedangkan telepon dari Isabel tadi membuat hatinya sakit seperti tertusuk-tusuk. "Isabel, kenapa kamu bisa semudah itu mengucapkan kata cerai seperti itu? Apakah kamu tahu, aku dari awal sama sekali tidak ada niat untuk mempermainkanmu. Karena Direktur Ravindra sudah datang, maka aku tidak akan mengganggu pembicaraan kalian. Aku akan masuk sebentar untuk membereskan koper dan segera meninggalkan keluarga Kitadara." Setelah menyelesaikan kata-katanya, Isabel berlalu begitu saja. Ravindra sekuat tenaga menahan tangan Isabel. Entah bagaimanapun juga, dia tidak akan membiarkannya pergi. Mama kembali hanya untuk melihat anakmu menderita." Ravindra dengan nada marah kembali berkata, "Apa kesabaran dan toleransiku selama ini yang menjadikan Mama sampai berbuat seperti ini kepadaku? Anak durhaka, apa pantas kamu berbicara seperti ini kepada Mama?" Dengan kemarahannya yang memuncak kembali berkata, "Aku ini mamamu. Kalau Mama itu mamaku, apa berarti bisa menyakitiku seperti ini?" Ravindra marah sampai menggertakkan giginya. Tetapi dia adalah ibunya sendiri. Entah seberapa amarah yang ada pada dirinya tetap harus ditahan. "Mama seperti ini demi kebaikanmu," bentak mamanya dengan penuh kemarahan. "Benarkah mamaku tersayang?" Ravindra dengan nada yang sangat dingin kembali berkata, "Mama pikir aku masih seperti Ravindra yang sama dengan 6 tahun yang lalu." Mamanya seketika terdiam. Dia tidak mengerti maksud dari perkataan yang dikatakan anaknya itu. Apa bedanya Ravindra yang 6 tahun yang lalu dengan dia yang sekarang? Bukankah anaknya yang sama? Mengingat perawatan Mama yang sudah selesai, lebih baik Mama menjaga kesehatan dengan baik di sini. Anak Mama sudah dewasa, sudah bisa mandiri. Mama jaga kesehatan Mama saja, tidak usah memikirkan masalah yang lainnya. Ravindra berhasil menahan amarahnya. Tetapi sikap mamanya kali ini benar-benar hampir membuatnya kelepasan. "Kamu berbicara dengan Mama tidak sopan begini." Mama Ravindra mulai terpancing kata-kata Ravindra. Saat kemarahan mereka berdua memulai memuncak, Rahel tiba-tiba muncul. "Tante Ravindra, apa yang terjadi? Baru kembali hari ini, kenapa sudah berantem begini?" Rahel kemudian melerai pertikaian mereka dan seketika mendekap Mama Ravindra. "Isabel, kamu itu ya? Bagaimanapun juga, aku ini ibu mertuamu. Aku baru kembali hari ini, kenapa kamu malah membuatku marah seperti ini? Apa kamu sadar, sikapmu ini benar-benar tidak menghormati orang tua?" Isabel memalingkan pandangannya. Dia ingin melepaskan genggaman tangan Ravindra, tetapi Ravindra sama sekali tidak ingin melepaskannya. "Ma, aku dengan sangat hormat memberitahu Mama, Isabel adalah istriku.
Anak yang berada di dalam kandungannya adalah keturunan keempat dari keluarga kita darah. Wanita manapun tidak akan melahirkan keturunanku. Ravindra kembali menegaskan kepada mamanya, "Ma, jika Mama ingin mengusir Isabel, maka aku juga akan pergi bersamanya." Kata-kata yang diucapkan Ravindra sudah seperti menyadarkan mamanya bahwa Ravindra yang sekarang bukanlah Ravindra yang seperti 6 tahun lalu. Ravindra yang seperti 6 tahun lalu benar-benar masih sangat polos. Ravindra yang begitu nurut dan sangat menyayangi mamanya. Tetapi Ravindra yang sekarang, kata-katanya benar-benar setajam pedang. Mendengar perkataan anaknya itu, mata Mama Ravindra mulai berkaca-kaca. Dia menahannya lagi dan lagi, dan akhirnya dia memutuskan untuk berkompromi dengan Ravindra. "Baiklah, Mama mengerti." Dia akhirnya menyadari bahwa anak kesayangannya itu telah berubah. Dia bukanlah laki-laki yang dulu begitu menghadapi masalah langsung panik. Dia sekarang begitu tenang. Sekarang dia menjadi laki-laki dewasa yang kuat. Mama Ravindra juga menyadari jika menggunakan cara lama untuk mengusir Isabel, khawatirnya tidak akan berhasil. Tetapi, jika tidak bisa pakai kekerasan, maka dia memakai cara yang lebih halus. "Sudahlah, Mama sedikit capek. Rahel, tolong antar Tante ke kamar." Mama Ravindra menggandeng tangannya tanpa melihat Isabel sedikit pun, berbalik badan dan langsung berlalu. Saat semua orang sudah pergi, Isabel berkata dengan sangat dingin kepada Ravindra, "Lepaskan." Ravindra pun dengan raut wajah dinginnya menatap Isabel, menatap wajahnya yang sebening salju. Isabel melihat dengan dingin tangannya yang digenggam Ravindra. Dia berkata dengan dingin, "Kamu menggenggam tanganku seperti ini, aku bisa apa? Akhir dari kita sudah sangat jelas akan seperti apa. Perceraian cepat atau lambat pasti akan terjadi. Aku juga sudah pernah bilang kepadamu, hubungan kita itu sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku juga tidak akan bercerai denganmu." Ravindra dengan tegas mengatakan kata-katanya itu. Ravindra yang melihat tatapan Isabel merasa hatinya seakan tertusuk-tusuk. "Kamu tidak mempercayaiku?" Ravindra kembali bertanya. "Aku bagaimana mau mempercayai kamu? Mama kamu saja dengan sengaja menyulitkanku. Kamu mau sampai kapan bisa membelaku seperti ini?" Isabel menjawab dengan sangat tenang menatap Ravindra. Dapat melihat sorot matanya yang penuh dengan keseriusan dan penekanan. Ravindra seketika terdiam. Dia juga tidak bisa menyalahkan mamanya begitu saja. Jika mamanya dengan sengaja menyulitkan Isabel, dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Isabel kemudian tersenyum pahit. Beberapa hari lalu juga sudah mengatakan, "Semua yang terjadi pasti bakal terjadi. Kamu tidak percaya. Kamu bisa bilang kamu bisa melakukannya. Tetapi, aku sudah kehilangan segala kepercayaanku terhadapmu." Ravindra, kamu renungkan baik-baik baru menjawabku. Kalau mamamu sampai akhir bakal dengan segala cara memisahkan kita, kamu punya kepercayaan sampai kapan kamu bisa bertahan? Wajah Ravindra seketika pucat.
Isabel malah dengan pelan menutup matanya sekejap dan kemudian kembali berkata, "Aku sudah tahu jawabanmu. Sudah kan? Apa kamu bisa melepaskan tanganku?" Ravindra berusaha terus menahannya, dan dia melihat Isabel dengan tatapan memohon. Dia tidak ingin melepaskan genggamannya. Benar-benar tidak mudah untuk menemukan seseorang yang dicintainya dan mencintainya, tetapi dia harus melepaskannya. Dia merasa bahwa dia sudah melalui banyak hal, berhasil dengan hubungan yang dijalaninya, membuat hubungannya menjadi lebih kuat. Dia berhasil menghadapi segala hambatan dan masalah yang dihadapinya di luar sana. Tetapi, dia tidak berhasil mempertahankan hubungan yang paling berarti dalam hidupnya. Isabel satu demi satu melepaskan jarinya dari genggaman Ravindra. Setelah semua terlepas, dia berbalik badan dan meninggalkannya. Kemudian terdengar suara dari Ravindra yang terdengar sangat menyedihkan dan menusuk. "Isabel, apa kamu benar-benar tega untuk meninggalkanku?" Mendengarnya membuat Isabel menahan langkahnya, menunduk dan menyembunyikan dan mengatur kembali perasaannya. Setelah dirasa dia sudah sedikit lebih tenang, baru mulai menjawab, "Mama mengatakan hal yang benar. Orang itu tidak boleh mengharapkan sesuatu yang memang bukan miliknya. Aku yang terlalu serakah. Aku pikir aku akan bisa membuat mamamu mengakuiku. Tetapi aku salah. Aku hanya orang biasa, bukan dewa. Aku tidak bisa membalikan keadaan yang bukan semestinya. Aku juga pernah mengatakan bahwa aku memintamu untuk memberiku sedikit waktu dan aku bisa merubah segalanya." Ravindra seketika memotong perkataan Isabel. "Aku mungkin tidak ada waktu untuk menunggu lagi. Jika tidak ada halangan, mamamu pasti akan mati-matian menjodohkanmu dengan Rahel. Menurutmu, aku harus bagaimana menghadapi hubungan kalian berdua? Memperlakukanku seperti itu, apa kamu tidak merasa itu terlalu kejam?" Isabel menghentikan perkataannya, kemudian kembali berkata dengan pelan, "Aku akan membereskan barang-barangku. Besok, aku dan Raisa akan meninggalkan tempat ini. Tanpa keberadaanku, kalian lebih baik membicarakan ini baik-baik." Setelah mengatakan apa yang perlu dikatakan, Isabel tidak melakukan hal lain atau berkata lebih jauh lagi. Dia hanya membalikkan badannya dan pergi ke kamar untuk membereskan barangnya dalam 2 koper dan bersiap untuk pergi. Tanpa menunggu Isabel meninggalkan rumah, tiba-tiba terdengar suara ibu mertuanya yang sedikit berteriak dari luar. "Rahel, buruan antar makan malam ke ruang kerja Ravindra. Oh ya, buahnya juga. Kamu kupas dulu kulitnya baru diantar ke sana." Rahel dengan cepat menjawab, "Iya tante, aku segera mengantarnya ke sana." Tidak lama kemudian, terdengarlah suara Rahel yang mengetuk pintu ruang kerja Ravindra. Isabel seketika tertawa pahit. Baru hari pertama, tapi sudah dengan tidak sabar untuk masuk ke dalam kehidupan Ravindra. Ditambah lagi dengan cara yang dipaksakan seperti ini. Menurut pandangan mertuanya, menantunya yang tidak berarti ini hanyalah sebuah perabotan. Tidak, dia hanya tidak lebih dari sebuah perabotan. Kelihatannya dia benar-benar tidak sabar untuk mengusir dirinya sendiri. Isabel menarik kopernya meninggalkan rumah.
Raisa juga sudah membereskan barang-barangnya. Raisa yang mempunyai mobil membuatnya tidak takut tidak bisa pergi dari rumah keluarga Kitadara. Hanya saja, Isabel yang baru keluar dari pintu karena perut besarnya membuatnya sedikit tidak nyaman. Saat membalikan badannya, dia menabrak seseorang. Isabel menundukkan kepalanya dan melihat baju-bajunya berserakan sangat berantakan. Rahel seketika menyaut, Isabel, kamu tidak apa-apa? Aku tidak sengaja. Tuh kan, kamu mau pergi tapi malah mengotori baju-bajumu. Isabel menunduk dan melihat noda yang berada di bajunya. Sudah jelas bahwa Rahel tadi memang sengaja menabraknya. Tetapi ibu mertuanya itu sedang di dalam dan membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Ravindra juga bersembunyi di ruang kerjanya. Apa dia benar-benar tidak akan keluar? Apa yang masih dia harapkan? Isabel memberikan kopernya kepada Raisa dan dia berencana akan kembali ke kamar untuk mengganti bajunya. Tetapi Isabel belum sempat berjalan sampai pintu masuk, Rahel menghalanginya dan menghentikan langkah Isabel. Dengan penuh kebencian menatap Isabel. Kamu sudah keluar dari rumah ini. Apa kamu yakin kamu akan kembali ke dalam? Aku ingat bahwa kunci kamar ini harus menggunakan sidik jari agar bisa masuk. Berhubung kamu akan pergi, lebih baik hapus saja sidik jarimu dari kunci pintu ini. Apa kamu benar-benar akan kembali? Wajah Isabel seketika memucat. Rahel benar-benar keterlaluan. Isabel menggetarkan giginya dan mengatur kembali sidik jarinya dari kunci kamar, kemudian menghapusnya dari data kunci. Isabel sudah mengepalkan kedua tangannya dan kemudian dia memaksakan dirinya untuk tetap tenang. Kamu mau pergi kan? Maka aku tidak akan mengantarmu. Aku masih harus kembali ke dapur untuk menyiapkan makan malam dan teh untuk Ravindra. Bye. Rahel dengan begitu bangga dan puasnya berkata kepada Isabel, "Tidak perlu." Isabel dengan sangat dingin mengatakan perkataannya ini, kemudian membalikan badannya menuruni anak tangga pelan-pelan. Saat Isabel berjalan sampai pintu, kemudian Bibi Narti muncul. "Bibi Narti, terima kasih ya selama ini telah menjagaku." Isabel berkata dengan segaris senyum di wajahnya. "Aku juga tidak bisa memberikan Bibi apapun. Ini kenang-kenangan untuk Bibi. Tidak mahal dan jangan ditolak." Isabel menyodorkan sekotak perhiasan kepada Bibi Narti.